Harusnya anak itu setidaknya dihukum gantung. Seru Elric sewaktu dia tahu lutut anak perempuan kesayangannya lecet gara-gara jatuh. Berani sekali dia mengabaikan anakku yang jatuh. Dia pikir dia siapa? Karena dia anaknya Alexander Lee maka dia boleh seenaknya. Dahlia malah tersenyum geli melihat suaminya. Dahlia sih tidak terlalu peduli. Bukan tidak simpati namun itu cuma jatuh kecil. Sofia bukan anak yang selemah itu sampai jatuh saja harus dihebohkan satu negara. Tadi dia cuma menangis sedih, lalu setelah itu dia baik-baik saja lagi. Dahlia mendekati tempat Elric berada. Tanpa banyak bicara ia meraih kancing depan pakaiannya, untuk dibuka. Lebih baik Anda sekarang mandi, ucap Dahlia, sambil mendorong pakaian dari tubuh Elric itu lepas. Kemarahan Elric langsung teralihkan. Dia menunduk, mengamati bagaimana Dahlia melepaskan kancing pakaiannya. Elric menangkap tangan Dahlia saat akan meninggalkannya karena sudah selesai melepaskan, lalu ia arahkan tangan itu agar menggalus tubuhnya. Anda bukannya mau tidur dengan Sofia malam ini? Ucap Dahlia. Elric memeluk pinggang Dahlia, langsung membenamkan wajahnya di leher wanita itu. Ingatkan aku nanti pergi padanya, bisik Elric, meremas dan mengelus tubuh Dahlia, tapi sekarang pangeranmu ini rindu padamu, Tuan Putri. Dahlia menahan senyum geli. Biasanya ia akan langsung membalas Elric dengan pelukan dan mengsatu unbib satu R-nya. Tapi Dahlia diam saja kali ini. C1 uman Elric padanya langsung berhenti ketika Elric merasakan Dahlia pasif. Putri. Elric meraih wajah Dahlia agar mendongak padanya, lalu mencium bibirnya lagi sekilas. Ada apa? Tuan putriku kenapa? Dahlia tersenyum lagi. Putri, bisakah kamu hentikan kebiasaan tersenyum begitu padaku? Aku bisa serangan jantung karena kecantikanmu. Dahlia tertawa geli. Berlebihan. Apa? Berlebihan. Maksudmu memuji kecantikanmu adalah berlebihan. Dusta dari mana itu? Elric menghujani pipi Dahlia dengan kecupan gemas, bahkan mengsatu git pipinya. Yang mulia. Elric malah semakin gemas. Dia mengsatu umbib satu R Dahlia, mengsatu git bib satu R-nya, lalu naik mengsatu git ujung hidungnya. Yang mulia, hentikan. Seru Dahlia, berusaha melepaskan diri. Elric tertawa geli. Bibirnya beralih mengsatu telinga Dahlia, dan berbisik, tawamu itu yang paling indah di dunia bagiku. Jadi jangan sebut itu berlebihan. Elric memeluk Dahlia hingga kedua kaki Dahlia bahkan tak memijak lantai. Lengannya membungkus wanita itu, bergerak ke kanan dan kiri seperti sedang menggoyangkan anak kecil. Elric seolah gemas sekali dengan istrinya itu. Dahlia tak mampu menahan tawanya diperlakukan begitu. Satu-satunya orang di dunia ini yang membuatnya jadi merasa seperti anak kecil lagi mungkin Elric. Yang mulia, Sofia nanti mencari Anda. Aku mau bersamamu dulu. Tadi saja dia sudah marah. Apalagi lututnya sedang luka. Dia sensitif sekarang, Yang mulia. Memelukmu juga penting. Sangat penting. Elric mengecup tengkuk Dahlia. Dia sudah sering marah padaku, tidak apa. Yang terpenting putri tidak marah padaku. Esok harinya, Alex sengaja datang ke istana bersama Max saja, untuk menyuruh dia setidaknya minta maaf pada Sofia. Sebenarnya si Alex setuju dengan Max, bahwa itu bukan salah Max kalau Sofia jatuh. Suka-suka Max mau menolong atau tidak. Namun namanya keluarga kerajaan, minta maaf saja walaupun tidak merasa bersalah. Untungnya Max tidak gengsian juga. Dia bilang oke asalkan setelah itu dia boleh pulang dan tidur. Tapi ternyata sewaktu Alex mencari Sofia, gadis itu tidak ada. Katanya dia sedang pergi bersama Elric.
Sudahlah. Tidak usah minta maaf, kata Dahlia. Itu cuma membuat Sofia merasa segala sesuatu di hidupnya harus diselesaikan dengan orang lain minta maaf. Anakku nanti jadi manja. Max, pergilah. Aku perlu bicara berdua dengan ayahmu. Baik, Yang Mulia. Maximilian meninggalkan Alex bersama Dahlia sementara Max langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Eleanore. Kamu dimarahi oleh Yang Mulia? Tanya Elea kepo. Tidak. Bohong. Tidak. Aku langsung disuruh keluar. Hei, jangan malah pergi tidur ke semak-semak lagi. Aku kan tidak bisa tidur kalau tidak ada kamu. Maximilian tidak suka tidur di luar tanpa Eleanore. Rasanya jadi tidak aman. Ellie, kamu di mana? Tanya Max, kesepian tidak ada kembarnya. Di rumah Opa Bas. Dengan Paman Gio. Max mengerang tak senang. Kenapa? Kalau mau ke sini saja. Aku tidak suka di sana. Berisik. Opa Bas, Max bilang tidak mau ke sini soalnya berisik. Eleanore dengan brengseknya malah teriak. Ellie. Seru Max protes. Langsung terdengar suara teriakan Sebastian, opanya Max. Tidak usah ke sini. Eleanore tidak aku pulangkan padamu nanti, bocah. Max berdecak. Sedangkan Alex, di ruangan itu bersama Dahlia, duduk berhadapan dengan secangkir teh masing-masing. Mereka mantan tunangan namun kini berhadapan sebagai sekutu. Meskipun kalau Elric tahu dia pasti protes. Alex, apa sampai sekarang Putri Catherine belum berbuat apa-apa? Tanya Dahlia. Sepertinya jadi pertanyaan utama setiap kali dia bertemu Alex. Jawabannya tetap saja, dia tidak berbuat apa-apa. Jawab Alex, datar. Dahlia termenung. Aku tidak percaya. Permusuhan kami selesai di sini. Catherine yang aku kenal tidak seperti ini. Ini lebih seperti kamu jadi terobsesi padanya, Dahlia. Terobsesi. Dahlia mendengkus. Aku cuma tidak suka tiba-tiba diserang. Catherine juga manusia. Mungkin dia lelah dengan semuanya. Lagi pula tidak ada apapun lagi di tangannya untuk berkuasakan. Balas Alex. Elric satu-satunya kuasa yang dia punya tapi sekarang Elric milikmu. Dia sudah kehabisan senjata. Alexander Lee, apa otakmu mendadak jadi kosong? Dahlia menatapnya tajam. Tidak ada yang namanya gencatan senjata karena lelah. Yang ada cuma gencatan senjata untuk perang selanjutnya. Justru karena dia kehabisan senjata jadi dia butuh waktu membuat senjatanya. Catherine itu mantan putri mahkota. Dia mengerti tentang perang. Dia sadar melawanku dengan konyol tidak bisa jadi dia bersikap melawanku dengan serius. Karena itu aku ingin tahu perlawanan apa yang dia akan berikan. Alex mengamati teh di cangkirnya, berusaha dia pikirkan namun tak ada yang terlintas. Sejauh ini tidak ada rencana Catherine yang bisa dia pikirkan. Sebab Catherine benar-benar diam. Tidak seperti sedang menyiapkan sesuatu. Namun Dahlia benar. Gencatan senjata aslinya cuma persiapan sebelum perang selanjutnya. Namun waktu perang selanjutnya itu mereka belum tahu kapan. Alexander Lee keluar dari ruangan setelah pembicaraan dengan Dahlia selesai. Pikirannya terpaksa harus jalan lagi, memikirkan Catherine yang jujur saja mulai membuatnya bingung. Ingin rasanya langsung Alex bunuh, namun Alex paham kenapa Dahlia sampai sekarang tidak membunuh Catherine. Karena Elric bisa saja merasa terluka. Dan kalau Elric terluka, bisa saja dia lepas dari kontrol Dahlia. Alex menghela napas. Tiap hari rasanya ia tak pernah habis masalah. Satu-satunya saat masalah di hidupnya hilang adalah saat ia pulang ke pelukan Sanya. Aku rindu padanya, pikir Alex, mendadak jadi tersenyum memikirkan Sanya.
Namun senyumnya surut saat ditemukan Maximilian sedang berbaring seperti orang gila di atas lantai, sementara ponselnya diatur sedemikian rupa, menampilkan wajah Eleanore. Ellie, panggil Alex pada putrinya di sana. Papa, si bodoh itu mau tidur tapi tidak mau tidur sendiri jadi aku disuruh melihat dia tidur lewat HP. Aduh Eleanore. Alex menghela napas frustrasi. Kalian pikir Alex tidak capek dengan ini? Alex menunduk, mengambil satu kaki Maximilian lalu ia angkat. Ia membuat Max tersentak kaget, namun Alex mengangkatnya seperti mengangkat kaki boneka. Ia angkat terbalik. Apa hidupmu hanya mau habis dengan tidur? Tanya Alex, dingin. Wow. Max menggosok matanya. Max, jangan sampai papa melemparmu ke sungai karena frustrasi. Papa siap diceraikan oleh mama. Balas anak itu. Alex menghela napas dongkol. Bangun. Papa mau bicara padamu. Yang mulia tadi memberi papa saran tentangmu. Ellie, kamu juga, kembalilah. Papa mau bicara. Oke. Alex menyamparkan tubuh Max di bahunya, dan Max malah langsung terpejam lagi, tidur dalam posisi itu. Dia malas. Pokoknya dia malas melakukan apa saja. Setiba di rumah, Alex langsung mengumpulkan sepasang anak kembarnya itu. Mereka duduk bersebelahan, tapi Max menjatuhkan kepalanya ke bahu Eleanore dan menguap lagi. Papa mau bicara apa? Tanya Eleanore, yang setidaknya masih waras. Yang mulia Bibi Dahlia kalian memberi papa saran tadi. Untuk memasukkan Max ke sekolah militer. Telinga Max langsung bergerak. Matanya terbuka malas. Apa? Dan papa setuju. Aku tidak setuju. Tidak, itu keputusan final. Setuju tidak setuju, lakukan. Kenapa? Karena itu akan berguna di masa depan. Alex mengulurkan tangan, menepuk kepala keduanya. Kamu bergabunglah dengan kemiliteran. Pelajari hal-hal yang diperlukan. Dan hal-hal selain itu. Kalian tidak bisa mewarisi kekuasaan keluarga Lee, tapi kalian tetap anak-anakku. Aku malas. Hei, Max, ayo lakukan. Eleanore mengguncang lengan kembarannya. Aku mau lihat kamu menjadi komandan. Papa juga komandan kan? Komandan Brigade Pelindung Kerajaan. Itu juga gelar kakek Will. Apa itu gelar khusus pewaris Lee, Papa? Komandan. Alex tersenyum geli. Gelar kakek dan papa itu komandan tertinggi. Sejauh ini cuma diberikan ke penguasa Lee. Tapi komandan brigade, itu bebas dimiliki. Siapa saja, selama dia mumpuni. Kalau begitu komandan setelah papa adalah Max. Max menoleh protes. Aku tidak mau. Nanti tidak bisa tidur. Plak, nurut padaku. Max memegang wajahnya yang ditampar, namun langsung bungkam. Apalagi ketika Eleanore berkata, Papa, aku akan belajar bersama Max. Papa tidak cuma menyuruh Max kan? Militer itu berat, Ellie. Apa papa mau bilang aku lemah? Alex menunduk, tersenyum geli mencolek hidung putrinya. Baiklah tapi khusus untukmu, jangan terluka. Max terpaksa setuju. Kemana Eleanore, kemana dirinya? Selalu begitu. Tapi Max mendongak untuk bertanya, apa misinya? Apa? Harus ada misi dulu untuk bergerakkan. Apa misiku? Misi kami berdua, sampai harus melakukan semua itu. Alex terdiam sejenak lalu menjawab, lindungi Sofia. Itu misimu. Max mengerjap. Siapa Sofia? Detik berikutnya leher Max dicekik oleh Eleanore. Di sisi lain, Sofia dan Elric sedang bersama di tempat pacuan kuda. Elric sedang mengajari Sofia berkuda,
Sekalian mereka menghabiskan waktu antara ayah dan anak berdua. Meskipun Sofia baru berani naik kuda kalau Elric ikut naik dengannya, namun Sofia senang menghabiskan waktu dengan ayahnya. Setelah selesai Elric langsung disibukkan dengan orang-orang yang berdatangan. Mengajaknya bicara. Ya, sebagai pangeran dia memang tidak pernah tidak sibuk dengan banyak orang. Sofia memilih menjauh, mengganti sepatunya dengan sepatu yang lebih nyaman saat tiba-tiba Sofia melihat seorang anak laki-laki yang tampaknya sudah memasuki usia remaja. Anak lelaki itu melihat Sofia dari kejauhan saja. Tapi tiba-tiba seorang wanita menghampiri dia, lalu menarik anak itu pergi. "Yang mulia, ada apa?" tanya Josh, yang mengikuti Sofia. Tidak apa-apa." Sofia tidak tahu harus mendeskripsikan perasaannya apa ketika melihat tatapan anak lelaki itu. Seperti ada sesuatu tentang dia yang berbahaya. "Tuan Muda Caspian, Anda belum boleh mendekati Yang Mulia sekarang," tegur wanita yang menarik anak remaja itu pergi. "Aku tahu. Aku cuma melihat saja. Tetap saja berbahaya, Tuan Muda. Orang-orang di sekitar Yang Mulia itu peka. Anda harus bersabar sedikit." Caspian diam saja. Kembali dia menoleh melihat Sofia yang kini sedang kembali bersama ayahnya. Sofia digendong dan tertawa lepas. Membuat Caspian merasa mau melemparnya dengan batu. Suatu saat tawanya juga akan hilang, selama-lamanya, pikir Caspian. Sampai jumpa 10 tahun lagi, Sofia. Caspian akan mulai mendekatinya 10 tahun lagi. Sofia kembali ke istana bersama Elric yang menggendongnya. Mereka langsung menghampiri Dahlia yang duduk seolah menunggu mereka pulang. "Ibunda!" seru Sofia, langsung datang memeluk kaki ibundanya. Sementara itu Elric menunduk, mencium lembut bibir Dahlia. "Aku rindu padamu," bisik Elric lirih. Dahlia hanya tersenyum kecil. Membuat Elric malah makin gemas mencium pipinya. Wajah Sofia yang tadinya berseri perlahan masam. "Ayahanda, berhenti mencium ibunda." "Apa? Lebih baik ayah berhenti bernapas daripada berhenti mencium ibunda yang manis ini." Dahlia tertawa geli. "Yang Mulia, jangan mulai perdebatan tidak berujung." Elric cuma tersenyum usil. Ibunda, gendong." Dahlia menggendong putrinya itu, lalu berjalan masuk diikuti Elric yang merangkul pinggangnya. Sepanjang perjalanan menuju kamar Dahlia mendengar Sofia mengoceh soal bagaimana dia di arena berkuda tadi, dan Dahlia merespons dengan usapan desen kecupan di setiap kalimat manis anaknya. Sementara Elric juga tak berhenti mengecup dan mengelus kepala Dahlia. Perasaan damai dari keluarga kecilnya ini membuat Dahlia tersenyum, namun dalam hati tak mampu ia tepis kegelisahannya. Dahlia diam-diam menghela napas-napas. Mungkin Alex sedikit benar. Dirinya jadi agak terlalu terobsesi pada serangan Catherine sampai setiap saat jadi resah begini. "Yang Mulia," ucap Dahlia pada Elric. "Tadi saya menyuruh anaknya Alexander untuk masuk ke sekolah militer. Saya sudah menjanjikan posisi komandan Brigade Pelindung pada Maximilian. Menurut putri dia mampu membayangkan dunia kiamat jauh lebih mudah daripada membayangkan Alexander Lee gagal mendidik anaknya." Elric berdecak. Putri terlalu percaya pada bajingan itu. "Yang Mulia, ayahanda, apa itu bajingan?" "Contohnya Alexander Lee, nak." "Berarti bajingan itu tampan." "Apa? Ayah jauh lebih tampan." Sofia menggeleng. "Paman Alex lebih tampan." Sofia erat. Sofia tergelak, memeluk leher Dahlia. Max menguap lebar sampai matanya berair. Tangannya menggosok mata itu, menyeka jejak-jejak kantuk yang tak mau hilang.
Mata yang berair itu menatap ke sebuah kertas di tangannya. Kertas dari rincian tugasnya, dengan judul super besar bertuliskan Sofia itu Tuan Putri kalau kamu lupa lagi aku colok matamu. Max menguap lagi. Malas melihatnya. Sofia, sepertinya Max lupa mukanya. Dia seperti apa ya? Intinya cuma perlu melindungi dia kan? Max menguap lagi dan lagi. Membosankan. Max membuang kertas tugas itu, namun matanya langsung tertuju ke sebuah arah. Yang ini lebih tidak membosankan. Max melangkah mendekati orang itu, sambil menggaruk perutnya. Begitu tiba di dekat orang itu, Max langsung memanggilnya. Caspian. Orang itu menoleh. Kaget melihat Max. Tuan Mudali. Namaku Max. Ada apa? Main catur denganku. Max menatap mata itu dengan maksud yang hanya diketahui oleh dirinya. Ayo main catur denganku. Aku bosan. Caspian hanya tertegun. Eleanore hampir saja mengamuk waktu menemukan tabel tugas yang sudah dia buat kini teronggok bees sampah di rumput. Eleanore memungut kertas itu emosi, nyaris berteriak memanggil Max namun seketika Eleanore diam. Matanya menemukan Max di sana, sedang bermain catur dengan wajah malas-malasan. Max main catur. Eleanore mengerjap. Bukannya dia cuma main catur dengan orang yang dia benci. Maximilian punya satu kebiasaan aneh. Kalau dia sudah menargetkan seseorang, biasanya dia akan mengajak orang itu main catur.